katakan dengan imanmu bahwa kasih-Mu yang melingkupi setiap kami. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Amin. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari Bapak Ibu katakan, yes. Kasih-Mu melingkupi hidupku, yes. Bawaku dekat padamu. Kami akan terbang tinggi, yes. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Dengan iman katakan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Amin. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama Tuhan. Kami datang bersyukur kepadamu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu.
bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan
Puji Tuhan, salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini saya Pendeta Yohanes Suprandono akan melanjutkan sebuah sesi tentang siapa dan kemana GKKI akan melangkah. Berdasarkan tujuan gereja yang saya sudah menjelaskan dalam sesi berikutnya. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kesempatan yang baik ini kami boleh bersekutu melalui media dan kami boleh mendengarkan pemaparan tentang kegerakan dalam tubuh Gereja Kasih Kristus Indonesia. Gereja yang berdasarkan kepada kasih Kristus, kepada kemesiasan Yesus Kristus, kepada ketuhanan Yesus Kristus, dan kepada kasih yang dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan yang mendengarkan pesan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar apa tujuan GKKI dan saya sudah menjelaskan dalam sesi sebelumnya. Dan dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan visi kegerakan dalam tubuh Gereja Kasih Kristus Indonesia. Akan dalam Yesaya 54 ayat 2-3, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Dari ayat ini seorang bapak misi modern namanya William Carey, saudara, menemukan satu tema yang besar untuk pelayanan misi. Dalam misi kita sedang bergerak kepada mengharapkan perkara-perkara yang besar dari Allah dan mengusahakan perkara-perkara besar bagi Allah. Artinya kita terlibat di dalam sebuah misi, di dalam sebuah purpose atau tujuan Allah, missio Dei, missio Christi. Nah, saudara, ini yang Gereja Kasih Kristus Indonesia kita bersama-sama harus menangkap. Apakah kegerakan yang Tuhan sedang dan hendak lakukan dalam Gereja Kasih Kristus Indonesia? Kita sedang menuju kepada penggenapan sebuah visi penanaman ribuan gereja lokal sampai tahun 2030. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, visi daripada Gereja Kasih Kristus Indonesia adalah visi yang telah ditanamkan oleh para pendiri, yaitu melalui sebuah visi penjangkauan setiap rumah, penjangkauan setiap jiwa, penjangkauan setiap suku dan setiap bangsa di dunia ini. Karena itu saudara, kita mengenal sebuah strategi yang disebut dengan 3M dan kemudian menjadi 4. Pertama adalah memenangkan. M yang kedua adalah membina. M yang ketiga mengutus. Dan M yang keempat menanam. Jadi kita punya 4M. Itu strategi untuk penggenapan visi penanaman ribuan gereja lokal, yaitu 4M. Saya ulangi lagi, memenangkan, membina, mengutus, dan menanam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, William Carey tadi mengatakan, harapkanlah perkara-perkara yang besar dari Allah dan usahakanlah perkara-perkara yang besar bagi Allah. Tuhan Yesus berjanji bahwa kita, murid-muridnya, akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, lebih daripada yang dia lakukan ketika dia dalam dunia ini. Yaitu apa? Melipat gandakan gereja yang ada. Multiplication daripada gereja yang ada. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, ini disebut dengan kegerakan, saudara. Dan ada kata kunci sehingga kegerakan ini bisa terjadi di tubuh GKKI. Yang pertama, kita harus mengenal word atau firman.
Word, ya, firman. Firman Tuhan itu adalah kunci kegerakan. Nanti saya akan jelaskan mengapa kita membutuhkan pelatihan-pelatihan, pemuridan, mengapa kita membutuhkan sekolah Alkitab, sekolah teologi, mengapa kita berpartner dengan STT. Karena kita membutuhkan word, firman. Dan firman itu sangat penting sekali. Logos, firman. Penting sekali, saudara, untuk kegerakan. Itu yang mengasah akal budi kita, menajamkan akal budi kita, sehingga kita menangkap maksud Tuhan di dalam firman. Dan firman itu berkuasa. Firman itu adalah kebenaran. Dalam firman ada keadilan. Dalam firman ada penyataan kasih. Dalam firman itu sendiri ada hikmat Allah. Saudara, yang berikutnya adalah roh. Pneuma, the Spirit of God. Ini penting sekali, saudara. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu adalah roh yang menggerakkan gereja. Roh Kudus adalah roh yang membuat gereja berkarunia. Roh Kudus adalah roh yang membuat gereja mampu, cakap, dan sanggup mengatasi semua penghalang. Ya, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan, tetapi roh. Izinkan Roh Kudus bekerja tengah kita. Ya, kita mengaktifasi kegerakan roh melalui iman. Mendengar firman, percaya, dan roh bekerja. Spirit of God. Dan berikutnya, saudara, ya, pelajaran tentang Roh Kudus itu akan ada pelajaran khusus, saudara. Jadi saya ini bicara tentang strategi, jadi yang berikutnya saya akan menjelaskan yaitu sistem, saudara. Jadi GKKI akan maju kalau ada sistem, saudara. Ya, sistem. Sistem yang berbicara tentang teologi, ya, dan pemerintahan gereja yang alkitabiah. Jadi sistem teologi. Ya, sistem teologi yang seperti apa yang kita anut? Yang bukan menghambat, tapi sistem teologi yang benar, yang tepat. Sistem teologi yang dibangun dari biblical theology, teologi biblika. Yang pas, yang tepat. Yang alkitabiah itu, saudara. Ya, karena gereja kita adalah gereja yang alkitabiah. Jadi harus ada landasan alkitabiahnya. Dan itulah teologi yang sedang dibangun. Berlandaskan Alkitab. Dan kemudian pemerintahan gereja yang dianut GKKI haruslah alkitabiah. Kita menganut kepemimpinan jamak, ya, kepenatuaan atau kemajelisan, bukan kepemimpinan tunggal. Meskipun gembala sidang adalah pemimpin atau ketua majelis, tapi gembala sidang tidak bekerja sendiri, tapi ada majelis. Ada majelis pengurus wilayah, ada majelis pimpinan daerah, ada majelis pimpinan pusat, ada majelis pertimbangan. Saudara, nanti akan saya jelaskan tentang fungsi daripada majelis pimpinan pusat secara khusus, saudara. Jadi sistem pemerintahan itu penting. Dan yang ketiga, saudara, adalah kegerakan, ya, movement. Ini penting sekali. Kegerakan adalah sesuatu tindakan yang direncanakan, saudara. Ya, kegerakan adalah tindakan dalam skala yang besar-besaran. Untuk apa? Untuk melatih dan mengutus, ya, atau memobilisasi. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah melatih. Dan kemudian kata kunci kedua mengutus atau menggerakkan atau memobilisasi, saudara. Siapa yang dimobilisasi? Orang-orang yang dilatih. Yang sudah menjadi penginjil, yang sudah menjadi perintis gereja. Bahkan gembala-gembala dimobilisasi, digerakkan. Sehingga gereja lokal GKKI akan mencapai sasaran, mencapai visi, mencapai target yang telah dicanangkan. Saudara, visi kita adalah berakar dalam Kristus. Efesus 3 ayat 17. Berakar dalam Kristus berbicara tentang iman di dalam Kristus. Iman di dalam Kristus. Dari mana kita punya iman? Kita punya akar, yaitu dari pengajaran yang benar, yang alkitabiah. Ortodoksi, ya, kita menganut
paham ortodoksi, artinya pikirannya murni. Clear thinking, saudara. Pikirannya murni yang alkitabiah. Tetapi juga kita menganut tanggung jawab sosial. Social responsibility, saudara. Berakar dalam Kristus. Bukan hanya pikiran yang benar, tapi juga tindakan yang benar. Social responsibility. Dan juga pengambilan keputusan, decision maker, harus berdasarkan Kristus, berdasarkan firman, berdasarkan iman dalam Kristus. Pengambilan keputusan yang benar, yang berakar di dalam Kristus. Dan kemudian yang berikutnya adalah praktek hidup yang benar, ortopraksis. Ya, kita tidak undivided life, ya itu namanya munafik. Apa yang kita hidupi, yang kita yakini, apa yang kita yakini kita hidupi, apa yang kita hayati, itu dari keyakinan yang benar. Rasul Paulus mengatakan, aku punya keyakinan. Aku punya keyakinan yang kokoh. Itulah berakar dalam Kristus. Jadi memiliki integritas. Hamba-hamba Tuhan GKKI harus memiliki integritas. Jujur. Ya, tidak munafik. Tapi benar. Apa yang dalam hati diucapkan. Ya. Dalam kasih Tuhan. Dan yang berikutnya adalah hubungan yang benar. Hasil daripada berakar dalam Kristus adalah memiliki hubungan yang benar, ortopatos. Ya, true self. Ya, setiap kita memiliki namanya self divine mechanism, ya. Tapi kita harus mature, berakar dalam Kristus sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Karena kita asli, ya. Kita dalam hidup ini tidak pura-pura. Kalau kita sakit kita bilang sakit. Kalau kita lemah kita bilang lemah. Kalau kita sedang sengsara kita bilang sengsara. Kalau kita susah kita bilang susah. Ya. Itu adalah berakar dari Kristus. Karena kalau dalam Kristus, saudara, bahkan pencobaan pun adalah kebahagiaan. Ini kekristenan, saudara, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini susah atau senang, tapi kalau kita berakar dalam Kristus, saudara, kita menjadi apa? True, ya, benar dengan diri sendiri. Sehingga kita bisa membangun apa? Hubungan yang benar. Karena kita sendiri adalah otentik. Menjadi diri sendiri yang asli, saudara. Nah, saudara, berakar dalam Kristus itu juga berhubungan dengan iman. Ya. Seorang yang berakar dalam Kristus, dia akan punya iman yang baik. Iman yang supranatural. Yang adalah pemberian Allah. Itu adalah fondasi dasar kehidupan orang Kristen. Kita mempercayai janji-janji Tuhan. Janji-janji Kristus. Itu berakar dalam Kristus. Saudara yang kasih Tuhan. Itu yang menjadi visi kita yang pertama, saudara. Yaitu berakar di dalam Kristus. Berakar kuat di dalam Kristus. Saya ingin menambahkan, memang ini sesi yang lain sebenarnya, ya, tentang strategi. Berakar itu juga hubungannya adalah berakar dalam Kristus yang inkarnasi. Yang berinkarnasi atau inkarnasional. Artinya pelayanan yang kontekstual. Kristus melayani secara kontekstual. Dia lahir dalam budaya Yahudi, dia hidup secara Yahudi. Dia mengikuti, ya, tata cara hidup orang Yahudi, dan dia berbicara kepada orang Yahudi yang bisa dimengerti oleh orang pada zamannya. Itu artinya berakar dalam Kristus. Kita menjadi sama seperti Kristus. Kesederhanaan, kesucian, kuasa, menjadi benar, dan apa? Berkomunikasi dengan jujur. Itulah Kristus. Berkomunikasi dengan terus terang. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan Kristus adalah orang yang benar, orang yang jujur, orang yang berintegritas. Kita mengikuti gaya hidup Kristus, saudara, di dalam pelayanan. Setiap hamba Tuhan yang berakar dalam Kristus akan memberitakan firman Tuhan dengan benar, tidak pura-pura. Ya, kata Rasul Paulus, tidak bersikap licik, tidak ada motivasi yang salah, tapi motivasinya yang benar, metodenya benar.
Seorang hamba Tuhan yang berakar dalam Kristus, dia tidak akan mengkopi khotbah orang lain. Ya. Memang kita belajar dari semua pengkhotbah yang lain, tetapi dia sendiri punya pengalaman dengan Kristus. Ya, tidak hanya mengkopi atau mencontek khotbah orang lain, belajar firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Itu berakar dalam Kristus. Dalam mengasihi Tuhan, dan setelah kita berakar dalam Kristus, maka selanjutnya adalah kita bertumbuh sehat dalam Kristus. Apa artinya bertumbuh sehat dalam Kristus? Ini rahasia bertumbuh sehat dalam Kristus saya akan bagikan, saudara. Tidak ada seorang bertumbuh dalam Kristus kalau dia tidak berdoa. Jadi seorang yang bertumbuh dalam Kristus rahasianya adalah disiplin dalam doa. Berbicara kepada Kristus setiap hari. Tuhan Yesus mengatakan kamu bukan lagi hamba, kamu adalah sahabat. Karena kamu tahu kehendakku. Kamu mengasihiku dan kamu melakukan perintahku. Itulah sahabat. Kita adalah murid-murid Tuhan, kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Kita bergaul akrab dengan Tuhan Yesus. Kita berbicara dengan Tuhan Yesus setiap hari. Saudara, doa itu adalah kehidupan itu sendiri. Doa bukan hanya di jam-jam doa atau jam-jam ibadah. Doa adalah kehidupan. Dimanapun kita berada, kita berdoa. Dimanapun kita berpikir, kita sambil berdoa. Bukan sambil berdoa, berpikir dan berdoa maksudnya. Waktu kita bekerja, berdoa dan bekerja, bekerja dan berdoa. Waktu kita berkhotbah, kita berdoa dan berkhotbah. Artinya, nafas doa itu, kehidupan. Apapun yang kita lakukan. Dan kalau kita bertumbuh dalam Kristus, saudara, kita berdoa terus menerus. Tetap berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap berdoa. Ada seorang hamba Tuhan yang mengalami masalah dalam hidupnya. Dan dia menceritakan bagaimana dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak langsung mengangkat masalahnya. Tetapi Tuhan izinkan masalah itu tetap ada. Karena masalah itu membentuk dirinya. Diri hamba Tuhan itu. Supaya dia disiplin, makin disiplin dalam doa. Tetap berdoa bukan dalam keadaan yang baik saja. Dalam keadaan yang punya masalah tetap berdoa. Dalam keadaan yang sakit tetap berdoa. Dalam keadaan yang miskin tetap berdoa. Tetapi juga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang diberkati, tetap berdoa. Ini artinya bertumbuh dalam Kristus, berbicara kepada Kristus setiap waktu, setiap saat. Disiplin dalam doa. Dan yang berikutnya adalah disiplin dalam metode meditasi maksud saya. Disiplin dalam apa? Meditasi, saudara. Meditasi atau renungan harian mendengar suara Kristus. Saudara, Kristus suaranya dapat kita dengar. Suara Kristus di dalam firman-Nya. Suara Kristus kita dengar ketika kita membaca Alkitab. Suara Kristus kita dengar ketika kita berdoa. Suara Kristus kita dengar ketika kita sedang diam diri dan bersaat teduh. Suara Kristus kita dengar sayup-sayup dan lembut dalam hati nurani kita. Tetapi suara Kristus kita dengar lewat Roh Kudus yang berbisik kepada kita. Kadang suara Kristus kita dengar lewat mimpi dan visi. Kadang suara Kristus kita dengar lewat khotbah orang lain. Dan ketika kita berbicara kepada orang lain. Dan suara Kristus kita dengar ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Tuhan ada di sana. Tenanglah, inilah aku. Itu suara Kristus. Ketika mengalami pandemi, suara Kristus berbicara. Diam, ini aku. Tenang. Tetap sabar. Saya mendengarkan suara Kristus terus menerus dalam hidup saya. Karena kalau saya tidak mendengarkan suara Kristus, saya tidak bisa bertahan dalam hidup ini. Saya akan menjadi marah, saya akan menjadi dongkol, saya akan menjadi dendam, saya akan menjadi kecewa. Karena banyak hal yang saya alami, tapi saya mendengar suara Kristus yang mendamaikan diriku dan membuat damai sejahtera dalam hatiku. Dan rahasia bertumbuh dalam Kristus, meditasi atau renungan harian. Dan yang berikutnya adalah
disiplin belajar, saudara. Ketekunan sebagai murid Kristus, belajar. Belajar Alkitab, belajar dari dosen, belajar dari penceramah, pembicara seminar, belajar dari media online, dari YouTube, dari mana saja, dari buku-buku. Kita mendengarkan orang-orang yang memberikan presentasi tentang apa saja dalam hidup ini. Tetapi baik-baik dengarkan dan dengarkan baik-baik. Dengarkan suara Kristus dimanapun saudara belajar. Kapanpun saudara belajar. Hamba Tuhan dari zaman dulu sampai sekarang, kita bisa belajar dari lingkungan hidup di mana kita tinggal. Kita belajar dari tetangga, dari orang lain, mempelajari kehidupan sosial, kemasyarakatan, politik. Kita mempelajari berbagai pengetahuan tentang antropologi, budaya. Kita belajar tentang manajemen, kita belajar tentang kepemimpinan, dan ilmu apa saja kita pelajari. Karena kita mau bertumbuh dalam Kristus, tetapi kita tetap berpusatkan kepada Kristus. Kita memfilter. Kalau ada ilmu atau pengetahuan atau informasi apa saja yang bertentangan dengan karakter Kristus, firman Kristus, kita harus berhenti mempelajarinya. Kita harus berkata stop. Dan kita mulai mengkritik. Kita mulai kritis terhadap hal-hal yang menyimpang. Kita mulai kritis terhadap apa? Namanya world view, ya. Cara pandang dunia. Ya, bukan cara pandang Kristen, bukan cara pandang Kristus. Kita harus mulai mengkritik, kita harus mulai peka terhadap kerangka berpikir. Itu yang disebut dengan peperangan dalam kebenaran. Kita harus fokus kepada kebenaran Kristus. Itulah rahasia bertumbuh dalam Kristus. Dan saudara, rahasia bertumbuh dalam Kristus adalah hidup beribadah. Apa artinya beribadah? Orang berpikir beribadah itu hari Minggu, ya, jam doa atau komsel. Beribadah itu artinya mempersembahkan hidup, mempersembahkan waktu, mempersembahkan tenaga dan pikiran, mempersembahkan uang. Kalau kita mau bertumbuh dalam Kristus, kita harus mempersembahkan totalitas hidup kita, mengasihi Allah, mengasihi Allah, mengasihi Allah, mengasihi Kristus, mengasihi Kristus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itu artinya beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah itu artinya menaati instruksi, menaati perintah, itulah beribadah. Ketika Tuhan berkata lakukan, kita melakukan, itu beribadah. Jadi ibadah berbicara tentang ketaatan, kesalehan kita dalam hidup ini, dan persembahan totalitas hidup kita. Disiplin penatalan waktu, uang, talenta, dan hidup itu berhubungan dengan persembahan hidup kita. Disiplin dengan waktu, dengan uang, dengan talenta, dengan hidup kita. Itu rahasia bertumbuh dalam Kristus. Saudara, pertumbuhan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba saja. Ya, bisa terjadi begitu. Tidak. Pertumbuhan ini adalah sesuatu yang diupayakan. Pertumbuhan rohani meminta komitmen dan usaha untuk bertumbuh. Ya, Pendeta Rick Warren mengatakan demikian. Jadi untuk bertumbuh meminta komitmen, tekad bulat yang kuat, tetapi juga usaha. Ketapan hati yang bulat tapi juga usaha. Ini penting sekali saudaraku yang kasih Tuhan, ya. Dan berikutnya saudara menjadi sempurna dalam Kristus, dewasa dalam Kristus. Kita semakin bertambah pengenalannya akan Allah secara pribadi dan pengalaman hidup. Kitab Imamat membicarakan tentang the way to the holiness dan the way to the holy life. Itulah dewasa. Dewasa artinya ketika kita mengenal Allah yang Maha Kudus dan hidup suci. Dewasa artinya ketika kita mengenal Allah dan menghidupi pengenalan kita akan siapa Tuhan Allah itu.
Oh, kita mengenal Tuhan itu murah hati dan kita hidup dalam kemurahan hati. Oh, Tuhan itu adil dan kita hidup dalam keadilan. Oh, Tuhan itu benar, kita hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih Tuhan, artinya apa? Bahwa menjadi dewasa dalam Kristus berbicara bukan hanya mendengar saja, tapi mendengar, mengerti, memahami, menangkap firman, dan menjadi pelaku firman. Kitab 1 Yohanes dan Yakobus itu adalah kitab yang menuntut kekristenan yang benar harus disertai dengan perbuatan yang benar. Kelakuan yang benar, ketaatan yang benar. Itulah saudara yang disebut dengan dewasa rohani. Dewasa rohani berbicara juga tentang cara berpikir, cara berperilaku, dan mengambil keputusan seperti Kristus. Ini penting sekali. Orang dewasa itu adalah orang yang sanggup dan cakap mengambil keputusan. Tapi ini dewasa dalam Kristus artinya cakap mengambil keputusan seperti Kristus. Cara berpikirnya. Saudara, Kristus berpikir tidak selalu untung-untung, saudara. Yesus berkata, kalau kamu mengikut aku, kamu akan memikul salib. Kamu akan menyangkal diri. Kamu akan mengikut aku. Kalau kamu mengikut aku, kamu akan menyalibkan dirimu. Kalau kamu mengikut aku, kata Tuhan Yesus, mengambil keputusan untuk mengikut aku, kata Tuhan Yesus, artinya membayar harga, saudara. Jadi saudara, berpikiran yang dewasa dalam Kristus tidak selalu untung bagi kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menderita, kadang-kadang izinkan kita rugi, kadang-kadang izinkan kita dikalahkan, dipojokkan, dihina, dan dalam keadaannya rendah. Tetapi seorang yang tetap setia kepada Kristus akan diberi kemenangan. Karena orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Kristus seutuhnya, mati bagi dirinya, menyerahkan nyawanya, Yesus berkata akan memperoleh nyawanya kembali dan hidup yang kekal. Bahkan ketika Petrus bertanya, aku sudah meninggalkan semuanya dan aku mengikut engkau, apa upahku? Yesus Kristus berkata, engkau akan dapat upah di bumi ini dan di surga. Bukan hanya upah, tapi upah berlipat kali ganda. Saudaraku yang kasih Tuhan, seorang yang dewasa rohani adalah seorang yang taat, setia, dan tekun memikul salibnya. Seorang yang dewasa rohani adalah seorang yang bertanggung jawab dan terlibat dalam pelayanan yang utuh. Itu seorang dewasa. Seorang yang dewasa adalah seorang yang bisa dipercaya, bertanggung jawab, dan menjadi seorang yang dapat dipercaya di rumah tangganya, dapat dipercaya di gereja, dapat dipercaya di tengah masyarakat. Dan orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang berbuah. Semakin dipercaya semakin berbuah, semakin dipercaya semakin berbuah lebat. Dan saudara, orang yang dewasa dalam Kristus adalah seorang yang memelihara kesatuan. Dia bisa bekerja sama dengan semua orang sebagai satu kesatuan dalam tubuh Kristus, satu tubuh Kristus yang banyak anggotanya. Bisa bekerja sama dengan orang yang berbeda kelasnya, berbeda sukunya, berbeda talentanya, berbeda status sosialnya, berbeda karunianya, dapat bekerja sama. Seorang yang dewasa dalam Kristus, dia mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Seorang yang dewasa dalam Kristus, dia lebih suka melayani daripada dilayani. Seorang yang dewasa dalam Kristus, dia lebih suka memberi daripada menerima. Kasih yang terus bertambah bagi Tuhan dan sesamanya. Love God, love people. Makin melayani Tuhan, makin melayani sesama. Orang yang dewasa dalam Kristus adalah orang yang hidup dalam ikatan damai sejahtera. Damai sejahtera, damai. Dia adalah seorang yang mengucap syukur dalam segala hal. Dia adalah seorang yang sabar. Dia adalah seorang yang menguasai lidah, menguasai waktu, menguasai uang. Dewasa dalam Kristus tidak mudah menyerah.
dia transparan, dia memiliki karakter ilahi, dia rendah hati. Dan saudara, dalam Efesus 4, saudara, itulah tujuan mengapa Tuhan memberikan nabi, rasul, gembala, penginjil, guru, supaya dibangun yaitu kedewasaan Kristen, supaya dibangun tubuh Kristus, supaya dibangun kekristenan yang dipenuhi oleh Kristus, yang tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran permainan palsu manusia, kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. Mencapai kedewasaan rohani merupakan proses yang dinamis, terus berlangsung seumur hidup. Kehidupan Kristen bukanlah sekedar lari cepat 100 meter, melainkan merupakan lari maraton yang menguji stamina kita habis-habisan. Tak ada kedewasaan dalam seketika atau kekudusan dalam seketika. Seorang hamba Tuhan namanya Oswald Sanders mengatakan demikian. Inilah seorang hamba Tuhan yang ketika saya masih remaja, saya membaca bukunya. Ketika saya mulai dewasa, saya membaca bukunya. Dan sampai sekarang saya masih membaca bukunya. Karena apa? Dia mengajarkan kepemimpinan rohani, kepemimpinan Kristen yang bagus sekali. Saudara, Tuhan memanggil saudara untuk dewasa. Tuhan memanggil saudara untuk setia, faithfulness, dalam melakukan tugas pelayanan. Dan Tuhan memanggil saudara untuk menjadi orang-orang yang setia, dan Tuhan menilai kesetiaan saudara. Bukan successful tapi faithful. Itu yang pertama. Saudara, itu yang saya sampaikan, ya, visi GKKI yang melandasi kegerakan ke depan. Berakar kuat dalam Kristus, bertumbuh sehat, bertumbuh subur dalam Kristus, bertumbuh dalam kesabaran dalam Kristus, tapi juga sempurna, dewasa dalam Kristus. Nanti hasilnya adalah berbuah lebat di dalam Kristus. Saudara, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang peranan MPP dalam gerakan kasih Kristus ini. Peranan MPP adalah memimpin kegerakan. Peranan MPP adalah mengordinasikan dan mengorganisasikan. Peranan MPP adalah memfasilitasi kegerakan. Peranan MPP adalah memediasi kegerakan, memberikan visi dan motivasi, memberikan sumbangan-sumbangan, dan membuat peraturan-peraturan tata laksana, tata tertib, rumah tangga, penanaman gereja, supaya bisa berhasil, visi dan misi supaya bisa berhasil, dan mengadministrasi dan memanajemen. Tapi juga tidak lupa akan mengapresiasi semua hamba Tuhan yang sudah terlibat dalam kegerakan GKKI sampai hari ini di 14 provinsi. Puluhan gereja lokal, ribuan orang, ratusan gereja lokal, puluhan ribu orang. Dan GKKI akan bertumbuh terus sehingga visi GKKI akan tercapai, di mana kita akan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa syafaat dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkati seluruh gembala-gembala dan keluarganya. Memberkati seluruh jemaat-jemaat dan keluarganya. Memberkati setiap yang mendengarkan program ini, menyaksikan program ini. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai semua yang mendengarkan. Tuhan Yesus berkati dan urapi hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu di sesi-sesi yang akan datang, di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia, pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang terendah di RT RW di mana kami berada. Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan jalan keluar untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bangsa ini, dan kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kesatuan, Tuhan memberikan berkat atas bangsa ini dengan kemakmuran dan keadilan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan gereja. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin gereja sehingga gereja ini terus bertumbuh mencapai visi dan sasaran yang Tuhan sendiri telah tetapkan bagi gereja ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan berpisah. Biarlah Tuhan memberkati kami.
Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, turunlah ke atas kita semua anugerah dan berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya kuasa Roh Kudus menyertai roh dan jiwamu. Jangan takut, Tuhan besertamu. Jangan takut, Tuhan menjadi penolongmu. Jangan takut, Tuhan memeliharamu. Jangan takut, Tuhan pelindungmu. Jangan khawatir, karena Tuhan ada bersamamu. Dia di sebelah kananmu, menopangmu, mengangkatmu, dan memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang percaya katakan bersama-sama, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Dan tetap sehat, tetap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.